Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan tentang fluida dinamik atau fluida bergerak pada mekanika fluida. Mula-mula kita akan membahas tentang apa itu debit atau aliran fluida, kemudian masuk ke persamaan kontinuitas, masuk ke dalam hukum Bernoulli, kemudian beberapa aplikasinya. Yang pertama kita akan berbicara tentang apa itu aliran fluida. Di sini aliran fluida yang dimaksud adalah fluida ideal di mana tidak adanya perubahan akibat panas, gesekan diabaikan, kemudian tidak termampatkan ya jika ada tekanan yang terjadi, dia selalu bersifat kontinuitas. Aliran ini sering disebut sebagai debit ya, di mana debit dengan simbol Q, debit adalah volume dibagi dengan waktu atau T, sehingga satuannya adalah meter pangkat 3 dibagi S sekon. Debit juga dapat berarti adalah perkalian dari penampang pipa, luas penampang dikali dengan kecepatan atau arus fluida tersebut di dalam pipa, di mana arus ini sering membentuk pola seperti ini ya. Jadi pola ini sering terjadi di bagian tengahnya lebih cepat, bagian tepi lebih lambat. Jadi dengan bentuk seperti ini sering terjadi kalau kita lihat aliran di baik itu di saluran drainase misalnya. Baik, kita akan masuk ke konsep selanjutnya adalah tentang persamaan kontinuitas. Ini adalah perbaikan dari persamaan debit tadi A kali V, di mana persamaan kontinuitas ada suatu percobaan yang mengharuskan nilai debitnya itu tetap. Jadi Q1 di titik 1 dan Q di titik 2 itu sama, yaitu perkalian A1 V1 itu sama dengan A1 V2 di dua titik yang berbeda. Jadi misalnya di sini ada kecepatan aliran yang cukup agak lambat ya, kemudian di sini meningkat karena penampangnya semakin kecil, maka kecepatannya tinggi untuk mempertahankan nilai debit atau Q yang tetap. Ini adalah prinsip dari prinsip kontinuitas. Nah, persamaan kontinuitas kemudian disempurnakan dalam persamaan Bernoulli, di mana percobaan ini dibikin perbedaan tinggi pipanya ya. Jadi selain dimensi pipa juga ada perbedaan tinggi. Misalnya di sini ada H1 tingginya, di sini ada H2 terhadap suatu acuan, garis acuan yang disebut datum. Di sini ada H1, di sini H2. Masing-masing memiliki kecepatan dan penampang yang berbeda di dua titik. Namun juga ada tekanan yang bekerja karena arus mengalir. Di sini persamaan Bernoulli mengisyaratkan bahwa akumulasi tekanan atau P itu bersifat tetap dalam suatu rangkaian pipa seperti ini. Misalkan titik 1, titik 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini Bernoulli mengisyaratkan ada 3 komponen tekanan yang bekerja dalam suatu pipa, yaitu misalnya ada tekanan karena usaha itu sendiri P, kemudian tekanan karena kecepatan, jadi karena energi mekanik ya, karena ada kecepatan, lalu tekanan karena adanya energi potensial atau beda elevasi ya, atau perbedaan elevasi atau H seperti ini, atau Z. Nilainya adalah bersifat konstan terhadap semua titik. Jadi misalnya untuk konteks percobaan ini, di sini ada P1, kemudian kecepatan 1 dan ada elevasi H1. Di titik 2 ada P2, ada kecepatan 2 dan ada elevasi H2, dan nilainya akan selalu konstan. Kemudian percobaan Bernoulli ini kemudian dapat disederhanakan dalam beberapa aplikasi. Misalnya fluida cair adalah bejana yang dilobangi dengan terisi air ya. Jadi gelas ukur ini terisi air penuh kemudian diberi lubang, maka di sini akan muncul kecepatan ya, air yang keluar. Kecepatannya ini dapat dihitung berdasarkan pecahan dari persamaan Bernoulli, yaitu V sama dengan akar dari 2 dikali gravitasi dikali dengan selisih ketinggian antara lubang air dengan elevasi air di dalam bejana seperti ini. Kemudian aplikasi selanjutnya dalam suatu pipa bercabang sini ya, aliran air dalam pipa ada titik 1, 2 dan 3, masing-masing memiliki kecepatan dan tekanan yang berbeda. Di sini ada pencabangan ke atas ya.
Di sini kecepatan di titik 1 itu lebih kecil dari 2 dan lebih kecil dari 3. Sementara tekanan itu di sini lebih besar 1 ya. P2 P1 lebih besar dari P2, kemudian P2 lebih besar dari P3. Kenapa demikian? Karena aliran itu udah mengalir dari sumber asal sini, kemudian terjadi pencabangan ya atas dan ini. Tekanannya berkurang, di sini juga akan pencabangan dan sampai ke titik 3 sudah tinggal sisa-sisa tekanan, hanya P3 yang paling kecil. Nah, jika dalam percobaan ini yang sering disebut sebagai venturimeter ini, kita menghilangkan fungsi tabung-tabung di atas ini untuk mengukur tekanan yang disebut manometer ya. Jadi kalau manometer yang kita tutup, maka kecepatan di titik 1 itu bisa diukur dengan mengadopsi persamaan bejana berlubang tadi ya, yang ini ke dalam sini dengan modifikasi perbandingan antara dua luasan titik ya, A1 dan A2 yang dikuadratkan. Lalu kalau kita membuka manometernya untuk mengukur tekanan nanti dalam percobaan di laboratorium, maka V1 kecepatan di titik 1 akan ada termodifikasi, yaitu dibandingkan juga terhadap perbandingan massa jenis ya, baik itu massa jenis air itu sendiri yang mengalir ataupun massa jenis cairan yang akan kita ukur sebagai cairan manometer. Nanti apakah isinya minyak ataupun air raksa. Selanjutnya ada dua percobaan lagi. Ini aplikasi tapi untuk fluida yang bersifat gas ya atau udara. Di antaranya ini adalah percobaan tabung pitot. Tabung pitot ini maksudnya adalah bagaimana kita mengukur kecepatan aliran udara di dalam suatu pipa. Jadi misalkan ini ada udara mengalir dalam pipa, kemudian ada satu tabung alat pitot seperti ini yang berisi cairan air raksa seperti ini, maka tekanan udara ini akan mendorong, kecepatan udara ini akan mendorong air raksa ini bergerak sehingga menimbulkan selisih atau beda tinggi. Beda tinggi ini nanti akan masuk dalam komponen dalam persamaan tadi ya. Jadi bejana berlubang ini sama 2GH, sini juga 2GH. Cuman di sini ada perbandingan berjenis. Jadi berjenis udara atau gas dan juga massa jenis dari air raksa alat pitot tersebut. Kemudian yang terakhir ini adalah percobaan daya angkat dari sayap badan pesawat, di mana ada dua titik yang kita tinjau, titik 1 di bagian atas sayap dan titik 2 di bagian bawah atau di dasar. Di bagian bawah itu karena lengkungannya rata, maka kecepatannya tentunya akan lebih kecil ya, dan di atas ini di V1 akan lebih cepat karena lintasannya lebih panjang. P1 itu juga harus lebih kecil, dan P1 ini lebih kecil karena kecepatan tinggi ya, sedangkan P2 itu akan lebih besar kecepatan rendah. Sehingga ada semacam gaya angkat ya terhadap sayap pesawat ini. Dengan persamaan seperti ini gaya angkatnya ya, bahwa gaya angkat tersebut sama dengan selisih dari tekanan akibat usaha atas bawah ya, selisih dikalikan luas dan juga dikurangi atau dikoreksi dengan tekanan akibat kecepatan. Jadi kecepatan 1 kuadrat dan kecepatan 2 kuadrat dikali dengan luas penampang, di mana A ini adalah luas penampang bagian bawah dari sayap. Ini kira-kira aplikasinya untuk fluida berbentuk gas atau udara. Demikian kira-kira pembahasan tentang fluida dinamis, baik itu konsep debit, konsep kontinuitas, Bernoulli, bejana berlubang, percobaan venturimeter, tabung pitot, dan gaya angkat sayap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.